Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2007. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan apabila kita sedang mencari mobil second. Yang pertama dari tampilan fisik luar ya. Yang paling gampang kita perhatikan yang pertama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang kondisi kaki-kakinya masih bagus, dia posisinya tidak miring ke kiri atau ke kanan seperti itu. Kenapa? Kalau dia miring ke kiri atau ke kanan, ada kemungkinan permasalahannya bisa di pair, bisa di shock breaker. Nah, terus habis itu untuk bagian body yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari body mobil. Nah, jadi pastikan bahwa nutnya itu dia masih simetris ya, masih simetris. Apabila mobil sudah terkena benturan atau tabrakan, dia sudah tidak simetris lagi, tidak presisi. Nah, terus habis itu untuk di permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah pantulan objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita pastikan bahwa pantulan dari bodi mobil terhadap benda-benda yang di sekelilingnya dia masih lurus, tidak bergelombang. Nah, terus kita perhatikan juga semua sisi yang lain ya, misalnya kayak ban, pelek, terus kaca, semua komponen-komponen yang ada di bagian luar mobil. Pastikan mobil cocok dengan yang kita inginkan. Nah, apabila sudah cocok, nah berikutnya kita periksa di bagian dalam. Oke. Nah, kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobilnya ya. Oke. Nah, kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, jika kita buka mobil, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Kenapa? Karena ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan ada di kolong dashboard ini tidak ada karat atau ada sisa-sisa lumpur. Nah, terus habis itu berikutnya coba kita periksa juga di di kolong jok. Di kolong jok kita perhatikan, pastikan di kolong jok ini tidak ada bekas karat atau bekas lumpur seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, masuk ke dalam mobil, coba kita duduk di sini, kita rasakan posisi mengemudinya sesuai nggak dengan yang kita inginkan. Enak atau tidak, nyaman atau enggak. Nah, terus habis itu berikutnya kita perhatikan juga instrumen-instrumen yang ada di kendaraan. Pastikan kondisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu juga plafon, agak gelap ya. Nah, plafon juga kita perhatikan aman atau tidak. Terus habis itu jok juga kita perhatikan juga bagaimana cover dari jok masih bagus atau tidak. Nah, dia joknya ini masih orisinil ya. Jadi bahannya masih bahan fabric, bahan kain. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan interior aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin. Tapi sebelum kita nyalakan mesin, pastikan kita periksa juga kondisi mesinnya sebelum dinyalakan. Itu adalah level olinya bagaimana, kondisi oli bagaimana, terus radiator coolant bagaimana kondisinya, terus sama levelnya. Terus habis kita periksa juga ada bekas rembesan nggak di mesin, sama di kaki-kaki juga kita ngolong seperti itu. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mesinnya. Oke. Nah, awal kita nyalakan mesin, coba sebentar saya kecilin dulu radionya. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa mesin nyala secara jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, ada kemungkinan di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu juga kalau getaran mesin yang masuk ke dalam kabin kita bisa periksa dengan kita pegang setir bisa. Terus habis itu dari duduk juga kita bisa rasakan
getarannya harus minim. Karena apa? Kalau getaran mesin berlebihan ada kemungkinan bisa jadi di engine mounting atau mesin pincang, atau juga ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah, kilometer mobil kita periksa. Nah, ini Avanza ini kilometernya 141.000. Jadi untuk mobil usianya hampir 15 tahun, berarti pemakaiannya kurang dari 10.000. Masih cukup oke pemakaian setiap bulannya ya, seperti itu, tidak terlalu tinggi seperti itu. Oke, nah untuk memastikan mobil kilometer sesuai, ada service record atau enggak. Nah, di sini dia ada service record, jadi dia kilometer terakhir dia service di 140.000. Jadi berikutnya di 145.000. Nah, terus habis itu juga dia masih lengkap juga nih. Jadi gantungan oli juga masih ada. Terus habis itu juga buku servis juga ada, dan buku manual juga ada, seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil second, jangan sampai kita dapat kilometer yang diturunkan. Karena apa? Karena kilometer yang diturunkan kita tidak bisa memprediksi nanti bagaimana perbaikan mobil, perawatannya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, kita akan kecewa kalau kita dapat mobil yang kilometernya diturunkan. Karena apa? Karena menurunkan kilometer itu mudah. Pastikan kita mencari mobil second yang ada service recordnya. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Ini untuk buka kap mesin. Nah, ini untuk buka tangki, ini bagasi ya. Nah, ini untuk buka tangki, seperti itu. Oke. Nah, ini dia pengaturan power window. Nah, door trim juga kita perlu perhatikan. Nah, di sini door trim juga masih bagus. Nah, ini bahannya bahan sama dengan bahan jok. Nah, sealer di pintu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena apabila sealer di pintu ini sudah rusak, berarti pintu sudah reparasi. Nah, apabila sealernya tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, terus habis itu kita nutup pintu juga kita perlu perhatikan, dia suaranya itu masih bagus dan nutupnya itu masih oke. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, Toyota Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Nah, untuk melihat mesin yang masih bagus, yang pertama kali kita lihat suara dari mesin. Dia ritmenya masih konstan, stabil. Terus habis itu juga getaran di mesin itu sangat minim, seperti itu. Nah, untuk melihat mobil tidak bekas nabrak, yang perlu kita perhatikan adalah ini adalah bagian depan, apron namanya, besi yang memanjang di depan mesin. Pastikanlah bahwa apron ini aman. Terus habis itu juga kita periksa di samping-samping juga, jangan sampai ada bekas ketukan atau bekas las. Terus habis itu juga sealer yang ada di kap mesin juga kita perhatikan aman atau tidak. Nah, kalau untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, pastikanlah tidak ada karat yang berlebih. Terus habis itu juga tidak ada sisa-sisa lumpur yang ada di mesin, seperti itu. Oke. Nah, untuk nutup kap mesin kita tutup begini ya. Nah, oke. Nah, karena apa? Karena kalau kap mesinnya sudah tidak bagus, dia tutupnya sudah tidak enak ya, seperti itu. Oke, tidak langsung tertutup. Nah, jika mencari mobil second dengan kapasitas 7 penumpang, mobil keluarga yang awet, yang terkenal bandel ya, terus habis itu juga perawatannya murah dan mudah, mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, terus habis itu coba kita lihat di bagian belakang ya, bagaimana posisi duduknya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, saya dapat headroom yang lumayan ya, hampir sejengkal. Nah, terus legroom juga masih lumayan, masih ada sekitar 5 jari. Terus habis itu juga di bangku sini dia ada 2 senderan kepala. Jok bisa dilipat 50-50. Terus habis itu di belakang juga bisa 2 penumpang yang senderan kepalanya bisa diatur ketinggiannya. Nah, di sini ada cup holder ya, cup holder 1. Nah, di sini ada kantong, ada 2 kantong di sini. Nah, di sini ada asbak. Nah, agak susah dibuka. Nah, ada asbak. Nah, dia AC sudah double blower ya, double blower dengan 3 pengaturan kecepatan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga bisa cup holder, bisa naruh cup 1 di sini. Ada laci penyimpanan juga, door trim juga masih bagus. Ini bahan kainnya juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga masih aman.
masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita periksa ini buat tangki bensin di sebelah kanan. Sekarang kita buka, bagasinya belum ini. Bentar. Bagasi kita buka dulu. Nah. Oke. Nah, ya. Nah, door trim, sealer di pintu masih bagus, door trim juga masih aman. Nah, apabila bangku baris ketiga tidak dilipat, masih ya space-nya tidak terlalu besar sih untuk bagasi. Nah, di sini sudah ada tanduk di bagian belakang. Nah, untuk memastikan mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun di knalpot seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di sini. Door trim masih aman, sealer di pintu juga masih oke, masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke sini. Pintu kita periksa. Nah, door trim masih aman, masih bagus. Nah, ini sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita periksa juga. Nah, dia di sini kulit jeruk setir masih oke. Nah, di sini ada pudar ya, pudar karena pemakaian. Ini buat pengaturan lampu, pengaturan sen, ini pengaturan electric mirror ya, tapi dia belum retract. Nah, AC masih dingin, kita cek. Nah, dia tape masih orisinil ya, masih bawaan asli. Dia masih ada kaset, masih menggunakan kaset. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini jam digital, ini buat hazard, ini buat naruh kartu. Nah, di sini pengaturan AC ada, ini buat kecepatan AC, ini buat suhu AC. Di sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet. Di sini ada asbak. Ini adalah chip penyimpanan terbuka. Ini percepatannya ya, manual 5 percepatan. Ini rem tangan. Nah, di sini ada biar bisa buat naruh handphone ini sih. Nah, terus habis itu juga kita juga bisa melihat di sini kalau ada bekas karat atau sisa-sisa lumpur, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada laci terbuka. Nah, sama di pintu satu lagi terbuka. Oke. Nah, sun visor ada cermin di sebelah kiri, di kanan belum ada cermin. Dia belum ada pengaturan kesilauan ya di spion tengah. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya tentang Toyota Avanza 1,3 G manual tahun 2007. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di video ini, keterangan video ini. Nah, untuk pembeliannya bisa cash, kredit, tukar tambah bisa. Terus ada rekanan kami juga yang bisa sih melayanin kredit dengan syariah seperti itu. Nah, pastikan juga jika kita membeli mobil second, kita test drive kendaraan tersebut. Karena apa? Dengan kita test drive, kita bisa lihat bagaimana kualitas dari mobil ya, baik dari mesinnya, kaki-kakinya, transmisinya, terus power steeringnya, terus pengeremannya bagaimana, terus habis itu ada hal-hal yang aneh nggak dengan kita coba test drive kendaraan ini. Nah, seperti itu. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini area parkir yang luas. Jadi kita bisa test drive mobil dengan sepuasnya seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Dan jangan lupa juga browsing juga di Facebook kami dan di Instagram kami. Nah, terus habis itu juga jangan lupa juga apabila sedang mencari mobil lain selain Avanza ini, bisa browsing ke video-video kami yang lainnya, dan juga bisa ngelihat di playlist kami di stok mobil yang tersedia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Selamat mencari mobil second. Terima kasih.